Selamat bertemu kembali masih di channel Inilah Hidup. Pernahkah Anda bertanya seperti ini? Sebenarnya hidup ini harus bagaimana sih? Ketika kita sibuk dalam kehidupan ini, padahal tujuannya benar. Dalam agama selalu saja mengingatkan tentang akhirat. Lantas sebenarnya dunia dulu atau akhirat yang lebih didahulukan? Kalau memang akhirat, ya kita sih jujur-jujur aja ya guys. Siapa sih yang sudah ke sana? Seperti apa kehidupannya? Nah, di konten ini kita akan bahas itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang selama ini ada dalam benak kita ya. Ikuti terus. Bagi kita, orang beragama, sebenarnya jawaban ini pasti semua setuju bahwa akhiratlah yang lebih didahulukan. Ya, itu sih teori. Dalam prakteknya, ya kita sudah tahu jawabannya. Justru agama dijadikan lahan penghasilan, lahan perpolitikan, lahan perdukunan, bahkan lahan nafsu biologis, dan lain-lain. Dengan berbungkus akhirat, semua disalahgunakan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena mereka-mereka yang menyuruh-nyuruh kita untuk mendahulukan akhirat itu, sebenarnya mereka pun tidak tahu. Selain hanya katanya, kata Tuhan lah, kata kitab lah, kata agama lah, kata nabi lah. Padahal kalau mereka mau jujur, ya mereka pun tidak tahu dan tidak akan pernah bisa jawab seperti apa itu akhirat. Kan sampai sekarang gak ada yang pernah bikin vlognya, ya enggak? Alhasil mulut menyampaikan akhirat, sementara perutnya, nafsunya membutuhkan yang lain. Munafik. Untuk menjawab itu, saya akan berikan contoh. Saya yakin semua yang menonton ini tahu apa yang namanya sekolah, atau kalau jenjang yang lebih tinggi disebut kuliah. Saya akan contohkan dunia dan akhirat itu seperti sekolah dan setelah sekolah, alias hidup yang sebenarnya, hidup di tengah masyarakat dengan memiliki pekerjaan ataupun usaha dan punya penghasilan untuk memenuhi kehidupan. Saya ingat dulu orang tua saya waktu saya masih sekolah atau kuliah, mereka selalu ngomongnya begini, yang bener aja sekolahnya atau kuliahnya, rajin-rajin biar pinter, ntar kalau udah selesai dapat kerja, punya gaji, mau beli apa aja bisa, terus nikah, punya keluarga. Yang penting sekarang itu pikirin sekolahnya. Seperti itulah kira-kira. Dunia ibarat kita saat sekolah. Sekolah itu kan hanya tempat sementara. Proses belajar yang akan kita tinggalkan hanya beberapa tahun. Di sana kita disuruh rajin belajar, disuruh pinter, disuruh patuh sama guru, disuruh mengerjakan PR, ulangan, ujian, dan lain-lain. Sama kan dengan dunia? Dunia ini sementara. Berapa lamalah kita hidup? Hanya tempat mampir sebagai tempat proses belajar juga. Itulah kita disuruh rajin ibadah, disuruh menghormati dan patuh kepada orang yang harus kita hormati seperti orang tua, orang yang dituakan dan pemimpin, sayangi yang memang harus disayangi, bantu orang yang memang harus dibantu, bijaklah dalam hidup, hadapi PR dan ulangan juga ujian-ujian hidup. Sementara akhirat ibarat kita sesudah lulus sekolah atau kuliah. Hidup di tengah masyarakat dengan berbagai profesi hasil dari sekolah atau kuliah. Ada yang bekerja dan ada yang usaha. Ketika kita kerja dan usaha, kita akan memperoleh gaji atau penghasilan yang kalau dalam istilah Quran itu disebut ajri alias pahala. Dengan adanya penghasilan bisa hidup enak, punya rumah, punya kendaraan, dan keluarga. Kalau dalam bahasa Quran disebutnya kita hidup di jannah atau surga, mau apa saja ada, ngumpul-ngumpul, santai-santai, dan didampingi oleh bidadari. Bagaimana? Paham gak dengan contoh ini? Kemudian timbul lagi nih pertanyaan, bagaimana yang mereka masuk neraka? Itu sih sama saja dengan orang yang tidak sekolah ataupun sekolah tapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban di sekolah. Sering bolos selama sekolah,
malas belajar, suka melawan guru, pokoknya hal-hal yang menyalahi. Alhasil, ketika tidak lagi sekolah, ia jadi pengangguran, hidup susah, gembel, tersiksa, atau biangnya kriminal, dan lain-lain. Bukankah hidup di neraka akhirat itu seperti itu? Guys, inilah hidup. Sebenarnya dalam agama itu sangat banyak mengajarkan kita tentang logika-logika atau pendekatan-pendekatan secara sederhana dalam hidup kita, sehingga kita paham dalam hidup dan menjalankan tuntunan-tuntunan agama dengan mudah dan gampang. Seperti ya contoh tadi tentang dunia dan akhirat, dan tentang menerima dan memberi ibarat makan atau minum dengan buang air besar atau buang air kecil. Ini sudah saya bahas di video lalu ya, tonton saja di sana, lihat linknya di sini. Bagaimana? Sudahkah terjawab pertanyaan tentang mana yang harus didahulukan, dunia atau akhirat? Tentu yang didahulukan adalah yang jelas ada di hadapan kita saat ini, yaitu dunia. Sementara yang jangka panjang seperti akhirat itu adalah sebuah tujuan yang pasti, yang mesti dipersiapkan justru dengan yang ada saat ini. Artinya antara dunia dan akhirat adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, ibarat awal dan akhir. Ada awal, ya pasti ada akhir. Ada akhir, pasti juga ada awal. Kalau begitu, apakah ibadah itu untuk dunia atau untuk akhirat? Mau tahu jawabannya? Ikuti terus ya video-video kita berikutnya. Tentu kalau kita masih bisa ketemu kembali. Sekian dulu konten kita kali ini. Terima kasih dan wassalam.